Assalamualaikum, jumpa lagi Besti. Ini kita lagi dapat kerjaan bumper depan Honda Jazz. Nah, yang punya kendaraan minta nanti clear coat-nya tampil kinclong, basah kuyup, pokoknya enak dilihat, sedep dipandang mata. Kira-kira clear apa yang akan kita pilih dan aplikasinya seperti apa, hasilnya kayak gimana biar tetap kinclong, sedep, enak dipandang. Oke, untuk acara nembak warna atau nembak cat kita obrolin sekilas aja yo Besti yo. Ini bumper ada 2 warna, yang bagian bawah lipsnya warna hitam, kemudian yang atas warna merah. Nah, untuk acara begini biar simple, nggak ribet, kita tembak bagian yang lebih kecil dulu, yaitu warna hitam untuk acara kali ini. Kenapa? Nanti setelah kita nembak cat hitam atau bagian yang warna hitam, tunggu kering, kemudian bagian hitamnya kita masking full. Kalau kita nembak yang bagian besar dulu atau yang merah dulu, nanti kita maskingnya terlalu banyak. Nah, ini setelah jeda sekitaran 20 atau 30 menit, warna hitamnya sudah cukup kering, sudah kita masking. Kemudian kita waktunya untuk tembak yang bagian merah, karena warna merah yang ini cukup sulit nutup dan kita terlanjur hanya beli sekitaran 100 mili. Akhirnya kita kasih dasaran dulu dari sisa-sisa warna merah yang ada, kita campur sama sedikit warna putih, jadinya pink kayak begini. Tujuannya ya buat jaga-jaga, siapa tahu nanti ada kurang gitu. Nah, setelah warna yang pink ini beres dan sudah ada jeda yang cukup, kita bisa lanjut tembak warna intinya atau warna merah yang aslinya. Untuk acara macam begini sebaiknya jeda antar lapis cat diperhatikan ya Besti. Kenapa? Karena ini warnanya cenderung agak sulit nutup. Jadi kita akan butuh lapisan cat yang agak tebal. Kalau misal jeda antar lapis kurang ideal atau jedanya kurang panjang, baik jeda antar lapis waktu kita ngecat ataupun jeda setelah kita nembak cat menuju clear coat, kalau jedanya kurang panjang atau kurang ideal atau catnya kurang kering ideal sebelum ditembak clear coat, nanti resiko akan bikin absorb clear coat yang kita tembakkan. Kenapa? Karena kinclongnya keserep sama lapisan cat yang cukup tebal serta kondisi cat yang masih belum kering ideal. Karenanya dari warna pink tadi sebelum kita tembak warna merah yang asli, kita kasih jeda kurang lebih 10 bahkan sampai 15 menit. Baru setelah itu kita lanjut lapis pertama warna merah yang inti. Kemudian setelah lapis pertama ya kita tinggal sejenak lah, kira-kira 5 menitan. Habis gitu tembak lapis yang kedua. Di bagian yang warna pink akhirnya total ada 3 lapis, pink, merah, dan merah. Kemudian di area blending atau di area yang tidak ada warna pink, kita kasih 2 lapis warna merah atau warna inti saja. Hasilnya kita dapat macam begini. Ini setelah kita tembak cat belum kering catnya. Setelah selesai ngecat ini kita tunggu sampai ada 30 atau 40 menit ya, baru lanjut untuk tembak clear coat. Nah, karena yang punya kendaraan pengen nanti clear coatnya tampil kinclong, basah kuyup, pokoknya sedep dipandang mata, akhirnya kita pilih si Belco 2100 HS ya kali ini dengan rasio ikut TDS 21 0,5. Jadi umpama clearnya 300 mili, hardenernya 150 mili, thinnernya kita kasih 75 mili, yaitu 210,5 rasionya seperti anjuran yang ada di kalengnya. Oke, urusan pemilihan clear coat alasannya apa sudah beres.
lanjut kita eksekusi panelnya. Kali ini kita pakai Sysata 5500 nozzle 1,2 IRP. Mode settingnya kita kasih full wide open, pressure main sekitaran 1,7 bar atau 1,5 ya. Karena panel yang kita tembak ada dua, yaitu bumper dan grillnya. Kali ini kita tembak grill dulu. Lapis awal kita kasih tidak tebel banget ya, pokoknya ditembak cepret gitu, yang penting rata, kelihatan ada sedikit kinclong gitu sudah cukup. Jadi tidak langsung tebel. Berikutnya setelah kita tembak grill, lanjut kita tembak bumper. Jadi untuk grill kita tinggal sejenak, alias ada jeda dari lapis pertama dan lapis kedua nantinya, yaitu kita tinggal nembak bumper ini dulu. Untuk bumper lapis pertama sama dengan waktu kita nembak grill tadi, hanya dikasih pokoknya lapisan yang cukup rata, tapi tidak sampai langsung basah, kuyup. Cukup ada kelihatan sedikit kinclong atau bahkan bisa dibilang ini setengah lapis ya. Jadi kita sawur pokoknya rata gitu. Setelah kita sawur cukup rata, nanti kita tinggal tembak grill dulu. Jadi baik grill maupun bumper dia punya jeda antar lapis. Dari lapis pertama kita tinggal nembak panel yang satunya. Kemudian setelah kita nembak bumper, ditinggal dulu bumpernya, kita nembak grillnya. Nah, di lapis kedua ini baru kita kasih satu lapis yang cukup tebel atau cukup basah. Caranya dengan kasih ritme yang lebih lambat mungkin dari lapis awal tadi. Kemudian jarak tembak juga dikasih lebih dekat dan overlapnya dikasih lebih rapat. Jadi kalau yang di lapis awal tadi kita nembak mungkin jaraknya sampai 20 cm, kemudian overlapnya atau spasinya agak renggang. Terus kita usahakan geraknya cukup cepat, yang penting semburan yang keluar dari spray gun dia nempel ke permukaan panel cukup rata aja dengan tidak langsung tebel. Baru di lapis kedua seperti yang teman-teman lihat kali ini, nah kita kasih jarak tembak yang lebih dekat dari lapis pertama dikombinasi dengan overlap atau spasi yang lebih rapat dari lapis pertama. Di sisi lain, kalau urusan geraknya mungkin sama cepat, tidak masalah. Yang penting ada dua unsur tadi, jarak lebih dekat dan overlap lebih rapat. Akhirnya tembakan yang lapis kedua ini akan otomatis jadi lebih tebal atau lebih basah dari lapis yang pertama. Nah, kenapa kita kasih mode kayak begini? Nggak seperti biasanya dari lapis awal langsung hajar basah. Karena clear yang kita pakai kali ini tipe HS. Jadi kalau clear HS begini, dia akan punya daging yang lebih tebal dibanding dengan clear yang bukan HS, alias yang mungkin MS gitu. Jadi dengan mode tembak di lapis awal cukup sawur aja atau intinya cukup tipis, baru di lapis kedua kita kasih lebih tebal, hasil akhir nanti akan tetap mau cakep. Seperti yang teman-teman lihat saat ini, dengan mode tipis baru lapis kedua tebal, kita sudah bisa menikmati hasil perjuangan yang tampilannya cukup mempesona. Dagingnya juga cukup layak. Kalau clear HS begini dikasih dua lapis yang tebel dan tebel, malah nanti akan resiko popping atau mungkin di pojok-pojokan atau bahkan di area yang vertikal atau horizontal ya, pokoknya yang berdiri ya. Itu akan resiko muncul bonus
berupa air terjun. Jadi kalau clear HS begini, kita nembak dari awal basah gitu, kalau jedanya ndak terlalu panjang, ya kadang kita atau sering kita akan lebih besar dapat resiko clearnya mewek ngono besti. Di sisi lain, kalau misal dengan mode seperti ini kita sudah dapat hasil tembakan yang cukup ideal, baik secara tampilan, kemudian perkiraan kualitas jangka panjangnya, kenapa kita harus pakai mode yang lebih punya resiko lebih gede? Misal kita tembak tebel dan tebel dari lapis awal sampai lapis kedua, atau bahkan ditembak sampai 3 lapis. Jadi versi kami, kalau memang pas kita pakai clear yang HS gitu, ya kita akan menyesuaikan cara tembaknya berdasarkan karakter dan performa produknya. Kalau ditembak tebel dan tebel atau tebel dan tebel lebih berisiko, maka kita akan mengambil jalan yang lebih tidak berisiko. Misal kali ini kita nembak dengan mode tipis, baru dikasih tebel di lapis yang kedua. Ini penampakan ya sekitar 30 menitan setelah kita tembak clear coat-nya. Kalau yang sebelumnya tadi penampakan pas baru selesai nembak. Nah, ada jeda sekitar 30 menitan, clear coat-nya sudah lumer di permukaan panel, jadi lebih terlihat padat lagi, dan kalau ngomong jerukan biasanya cenderung akan lebih lembut dibanding pas selesai kita nembak. Kemudian setelah keesokan hari atau 2 hari ya, setelah kita tembak clear coat, bumper sudah kita pasang di kendaraannya, kita dapat hasil macam kayak begini. Di area yang bagian bawah, area hitam, kemudian lips yang bagian bawah yang merah itu kita tidak poles. Kenapa? Karena posisinya penuh dengan tikungan maut ngono besti. Kebetulan di area situ ndak terlalu ada kotoran yang nempel. Yang kita poles hanya di area yang pipi kanan kiri, yang area samping itu, dan area bawah headlamp. Kita dapat hasil macam begini. Alhamdulillah selamat. Oke, sekian dulu perjumpaan kali ini ya besti. Semoga ada guna dan manfaatnya. Sedikit cerita tentang Belcode 2100 yang dia clear HS, dan versi kami dia layak untuk ditembak hanya setengah dan 1 lapis tebel, atau maksimal tebel dan tebel. Kalau sampai 3 lapis kayaknya over ya. Oke, sekian dulu ya. Mohon maaf atas segala kurang lebihnya ya besti. Semoga pada lancar berkah segala urusan. Jumpa lagi di next kesempatan. Assalamualaikum.